Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Rabbani. Saya dari program studi Teknik Elektro semester 5 dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler pertemuan ke-13. Dengan NIM 41187003230001. Dalam video ini kita akan membahas input dan output analog bagian 2 dalam sistem mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam sistem mikrokontroler, kemampuan untuk membaca dan menghasilkan sinyal analog sangat penting untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Tidak semua fenomena di sekitar kita bersifat digital. Banyak yang berupa sinyal analog seperti suhu, cahaya, tekanan, dan suara. Karena itu, mikrokontroler membutuhkan modul khusus untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses, serta sebaliknya untuk menghasilkan sinyal analog sebagai output. Salah satu modul utama yang digunakan adalah ADC atau Analog to Digital Converter. Modul ini bertugas mengubah sinyal analog menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh prosesor. Proses konversi ini melibatkan pengambilan sampel sinyal pada interval waktu tertentu dan mengubahnya ke dalam representasi biner berdasarkan resolusi ADC, misalnya 8 bit, 10 bit, atau 12 bit. Semakin tinggi resolusinya, semakin halus dan akurat hasil konversinya. Pada mikrokontroler PIC, modul ADC terintegrasi dengan beberapa kanal input analog yang dapat dihubungkan ke sensor-sensor fisik. Misalnya sensor suhu LM35, sensor cahaya LDR, atau sensor tekanan. Setiap sensor menghasilkan tegangan analog yang mewakili besaran fisik tertentu. Mikrokontroler akan membaca tegangan ini melalui pin analog dan mengubahnya menjadi data digital untuk diolah dalam program. Proses pembacaan ADC pada PIC dimulai dengan mengonfigurasi kanal input, memilih waktu sampling, dan menentukan format hasil konversi. Setelah konversi selesai, hasil digital disimpan pada register ADC yang dapat dibaca program utama. Dengan teknik ini, mikrokontroler dapat memahami variasi sinyal analog secara presisi dan real-time. Selain membaca sinyal analog, mikrokontroler juga dapat menghasilkan keluaran analog semu melalui dua cara utama, DAC, Digital to Analog Converter, dan PWM, Pulse Width Modulation. Modul DAC secara langsung mengubah nilai digital menjadi tegangan analog yang proporsional. Namun, tidak semua mikrokontroler memiliki DAC bawaan. Sebagai alternatif, digunakan teknik PWM, yaitu menghasilkan gelombang digital dengan lebar pulsa yang bervariasi sesuai nilai data. Sinyal PWM ini dapat difilter menggunakan rangkaian RC untuk menghasilkan tegangan analog halus. PWM banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengaturan kecerahan LED, kecepatan motor DC, atau pengendalian intensitas suara. Dalam sistem kontrol, PWM menjadi solusi efisien karena tidak memerlukan DAC fisik namun tetap mampu memberikan efek analog dengan resolusi tinggi. Ketika merancang aplikasi I/O analog, perancangan harus memperhatikan rentang tegangan sensor, resolusi ADC, serta kebutuhan waktu respon. Misalnya, untuk sistem monitoring suhu otomatis, sensor LM35 terhubung ke pin analog PIC. Mikrokontroler membaca nilai tegangan dari sensor, mengonversinya menjadi data suhu, lalu menampilkan hasilnya di LCD atau mengatur kipas pendingin menggunakan sinyal PWM. Contoh lain adalah pengatur intensitas cahaya ruangan otomatis, di mana LDR digunakan untuk mendeteksi tingkat kecerahan lingkungan. Mikrokontroler membaca sinyal dari LDR melalui ADC dan menyesuaikan keluaran PWM ke LED agar pencahayaan tetap stabil. Aplikasi serupa juga bisa digunakan pada sistem audio analog, pengatur kecepatan motor, atau bahkan alat ukur digital. Dengan memahami modul ADC, antarmuka sensor analog, serta penggunaan DAC atau PWM, kita dapat merancang sistem mikrokontroler yang mampu berinteraksi secara lebih cerdas dan responsif terhadap lingkungan. Setiap perubahan fisik di dunia nyata dapat diterjemahkan menjadi data digital, dan sebaliknya, setiap keputusan digital dapat diwujudkan dalam bentuk aksi analog. Kesimpulannya, input dan output analog merupakan jembatan penting antara dunia digital dan dunia nyata. Melalui kombinasi ADC, sensor analog, serta modul DAC atau PWM, mikrokontroler mampu melakukan pengukuran, kontrol, dan aktuasi secara dinamis. Pemahaman konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan berbagai aplikasi berbasis sensor, sistem kendali, dan perangkat otomatis modern. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa kembali.